Bab 1307. Keluarga Ni yang menyesal. Melawan klan siluman. Tanpa keluarga Ni, warrior yang mungkin akan membantu melawan klan siluman. Lagi pula jika klan siluman menyerang ke selatan, itu tidak ada bagusnya baginya. Namun, masalah ini jelas-jelas sengaja diprovokasi oleh keluarga Ni. Tujuan keluarga Ni adalah menggunakan mereka untuk menahan klan siluman. Dan ketika mereka berusaha mati-matian untuk menahan klan siluman, keluarga Ni mengambil keuntungan darinya. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Terus terang, keluarga Ni hanya ingin menggunakan apa yang disebut membela kepentingan klan manusia untuk menculik semua orang secara moral. Orang-orang dari 3 sekte dan 3 kota ingin tinggal melawan klan siluman. Selain yang disebut membela kepentingan klan manusia, ada alasan lain bahwa sarang mereka adalah di wilayah rahasia. Setelah pegunungan Qingtian rusak, semua yang mereka miliki di wilayah rahasia akan hilang. Jadi, mereka tahu ada yang tidak beres. Tetapi mereka tetap di sini dan berperang melawan klan siluman dengan keluarga Ni. Dan bagaimana dengan warrior yang? Dia hanya memiliki paviliun ribuan pembunuh di wilayah rahasia, dan orang-orang di paviliun ribuan pembunuh telah ditarik dari wilayah rahasia. Dapat dikatakan bahwa sekarang di wilayah rahasia, dia tidak perlu khawatir. Selanjutnya, mengapa klan siluman menyerang klan manusia? Bukan karena keluarga Ni bersekongkol untuk mencuri harta orang lain. Untuk mendapatkan harta klan siluman, keluarga Ni tidak segan-segan berperang dan kemudian mengajak semua pendekar hitam seluruh klan manusia. Jadi bagaimana mungkin warrior yang bisa membantu keluarga Ni melawan klan siluman? Warrior yang tidak peduli kerumunan di arena. Dia melirik Harson Ni dengan dingin di kejauhan. Pada saat ini, pihak lain juga menatapnya. Di mata pihak lain, niat membunuh berkelebat seperti kenyataan. Warrior yang tidak menembak lagi, sebaliknya, tubuhnya gemetar dan menghilang. Dalam pertarungan head-to-head, dia tidak bisa membunuh lawan sama sekali. Kecuali mengangkat alam dengan jiwa pedang lagi, atau meningkatkan jiwa pedang dengan segel dewa pedang. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia cukup beruntung sebelumnya, jiwa pedang dan alam tidak jatuh. Jika sekali lagi, mungkin tidak seberuntung itu. Melihat warrior yang bersembunyi, ekspresi Harson Ni menjadi semakin jelek. Jika warrior yang tidak memiliki domain pedang, sebenarnya tidak perlu banyak tenaga untuk membunuh warrior yang, bahkan jika warrior yang mempromosikan jiwa pedang atau alam. Namun, warrior yang memiliki domain pedang yang secara langsung menekan hukum waktu miliknya. Tanpa hukum waktu, dia hanya sedikit lebih baik dari pendekar ketiadaan biasa. Sederhananya, sekarang dia tidak berdaya dengan warrior yang. Hati Harson Ni berdarah memikirkan keluarga Ni kehilangan lebih dari 10 pendekar ketiadaan, ratusan pendekar kaisar. Ini semua dibudidayakan oleh keluarga Ni tidak tahu dalam berapa tahun. Dan sekarang, hanya dalam 1 atau 2 hari, semuanya hilang. Dan menjadi seperti ini karena keputusan Toran Ni. Awalnya, tidak ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara keluarga Ni dan warrior yang, tetapi Toran Ni keras kepala dan ingin memainkan strategi yang seimbang untuk membantu keluarga Yuan membunuh orang-orang paviliun ribuan pembunuh. Baguslah, bukannya membunuh orang, keluarga Ni malah terbunuh begitu banyak orang, bahkan Toran Ni sendiri meninggal. Tidak sebanding dengan kerugiannya. Benar-benar tidak layak. Bang. Pada saat ini, seluruh puncak Qingtian bergetar hebat, semua orang di arena terkejut dan berbalik untuk melihat,
hanya melihat sekelompok mamut bergegas menuju puncak Qingtian dari kejauhan. Mamut ini benar-benar terlalu besar, dan tingginya hampir 100 kaki, dan mereka benar-benar seperti sebuah gunung. Mamut ini ditutupi dengan pelindung sisik hitam tebal, terutama di kepalanya, dan duri tajam hampir sepanjang 10 kaki. Jumlah mamut ini tidak banyak, hanya sekitar 200. Meski jumlahnya sedikit, namun ekspresi orang-orang puncak Qingtian berubah drastis, karena mereka sudah bisa membayangkan jika makhluk besar ini dibiarkan mendekati puncak Qingtian, sudah pasti puncak Qingtian tidak tahan dengan dampaknya sama sekali. Dan di belakang kelompok mamut ini, ada sekelompok monster siluman besar. Monster siluman ini berbentuk seperti sapi, tetapi mereka hanya memiliki 2 kaki dan berdiri. Mereka tingginya sekitar 30 kaki, dan di tangan mereka semua memegang lembing hitam legam. Jumlahnya hanya 3.000, dan mereka mengikuti di belakang sekelompok mamut itu, mengenakan baju besi hitam. Langkah mereka rapi, dan terlihat luar biasa gagah. Di sebelah kiri kelompok monster siluman ini, adalah sekelompok monster siluman yang berbentuk seperti harimau bertaring tajam. Monster siluman ini mengenakan perisai sisik hitam, dan jumlahnya hanya 1.000. Mereka mengikuti dengan cermat kelompok mamut, dengan langkah yang rapi dan tidak berantakan sama sekali. Di sisi kanan kelompok monster siluman ini adalah sekelompok singa jantan dengan api di sekujur tubuh mereka. Meskipun singa jantan ini hanya 500, mereka besar dalam ukuran dan mengesankan. Mereka adalah tim monster siluman terkuat di arena selain kelompok mamut. Di darat, selain 3 tim monster siluman ini, ada juga tim monster siluman yang sangat mencolok, yaitu kelompok ular piton raksasa di paling kiri. Ular piton ini berwarna hitam dan bertup sebesar mamut. Mereka dengan rapi berbaris di posisi kanan, mengikuti kelompok mamut. Mereka perlahan naik menuju Gunung Qingtian. Meskipun jumlahnya kurang dari 100, itu memberi orang rasa penindasan yang berat, terutama ukurannya, yang menakutkan untuk dilihat. Selain tanah, di ujung langit terdapat sekelompok burung Garuda berwarna biru tua yang masing-masing berukuran sangat besar, terutama saat mengepakkan sayapnya. Saat terbang di ujung langit, di arena tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba. Di punggung burung Garuda ini, berdiri satu persatu lasor raksasa. Lasor ini memiliki taring dan terlihat mengerikan. Di kejauhan di udara, ada Raja Wali Awan Emas. Raja Wali Awan panjang dan lebarnya hampir beberapa ratus meter, dan itu adalah yang terbesar dari semua monster siluman di arena. Raja Wali Awan ini adalah alam ketiadaan. Di punggung Raja Wali Awan, berdiri 2 orang, yaitu Ratu Siluman dan Melanimo. Melihat pasukan klan siluman, semua orang di puncak Qingtian terlihat sangat jelek. Awalnya, mereka berpikir bahwa kekuatan klan siluman hanya sedikit lebih kuat dari mereka, tetapi sekarang tampaknya mereka bukannya sedikit lebih kuat dari mereka, tapi terlalu kuat. Tenang. Pada saat ini, Harson Ni tiba-tiba melirik semua orang dan berkata, meskipun klan siluman kuat, kami memiliki bahaya alam puncak Qingtian. Mereka tidak berdaya terhadap kita, jadi semua orang bersiap dan tunggu perintahku. Semua orang saling memandang, lalu mengangguk. Pada saat ini, secara alami, tidak boleh panik. Harson Ni mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, hampir 10.000 laras senjata hitam pekat muncul dari dinding gunung puncak Qingtian. Serang. Tangan kanan Harson Ni terbanting ke bawah, dan tiba-tiba, ribuan meriam ditembakkan, dan hampir 10.000 sinar cahaya ditembakkan, meledak ke arah pasukan monster siluman di sisi yang berlawanan. Di kejauhan,
Ratu Siluman di atas Raja Wali Awan mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu menurunkannya dengan lembut, "Lindungi." Suara terdengar. Bang! Di bawah mata semua orang yang ketakutan, tanah di depan sekelompok mamut tiba-tiba retak, dan kemudian, ratusan kura-kura hitam naik ke langit dari bawah tanah, dan kemudian di mata semua orang, kura-kura hitam ini dengan cepat berbalik dari puncak Qingtian, membentuk perisai kura-kura super dengan panjang dan lebar hampir 10.000 kaki. Bum bum bum. Hampir 10.000 sinar menabrak perisai kulit kura-kura, dan tiba-tiba ada suara gemuruh yang menggelegar, dan perisai kulit kura-kura mulai bergetar, tetapi segera, di permukaan perisai kulit kura-kura, muncul satu demi satu streamer. Ketika streamer ini muncul, perisai kura-kura segera stabil. Segera, semua sinar menghilang, tetapi perisai kura-kura tidak rusak sedikit pun. Di bawah, monster siluman itu tidak berhenti dan terus berjalan menuju puncak Qingtian, dan perisai tempurung kura-kura juga mulai perlahan mendekati puncak Qingtian. Rapi, sangat rapi, tidak berantakan sama sekali. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di puncak Qingtian tiba-tiba menjadi jelek. Awalnya, mereka berpikir bahwa monster siluman semuanya hanya bisa main hajar saja, tetapi sekarang setelah melihat adegan ini, mereka tahu bahwa mereka salah. Klan siluman ini lebih disiplin dari pasukan manusia. Pasukan klan siluman tidak langsung menyerang, tetapi perlahan mendekati puncak Qingtian, tetapi karena ini, semua orang di puncak Qingtian merasakan penindasan yang berat. Saat pasukan klan siluman semakin dekat ke puncak Qingtian, hati semua orang di puncak Qingtian menjadi semakin berat. Semua orang memandang Harson Ni, menunggu perintah Harson Ni. Harson Ni menatap Ratu Siluman di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Aktifkan formasi." Suara terdengar. Bang! Seluruh puncak Qingtian bergetar hebat. Kemudian, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari puncak Qingtian. Segera, cahaya itu menghilang, dan ada perisai energi perak di dinding gunung puncak Qingtian. Kemudian, perisai itu bergetar hebat, dan kemudian tiba-tiba semburan sinar perak melesat ke sisi yang berlawanan. Hanya dalam sekejap, seluruh ujung langit dan langit diselimuti sinar perak, dan momentumnya sangat menakutkan. Pada saat ini, pelindung tempurung kura-kura besar di udara tiba-tiba mulai berputar, kecepatan putaran cangkang kura-kura semakin cepat, dan akhirnya, benar-benar berubah menjadi pusaran, dan sinar-sinar perak ujung langit semuanya terhisap oleh pusaran. Dalam waktu singkat, semua sinar perak ujung langit menghilang, dan perisai kura-kura besar juga berhenti. Di atas perisai kura-kura besar, ada pita cahaya perak samar, tetapi pita cahaya ini secara bertahap menghilang. Di puncak Qingtian, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Klan siluman ini jelas sudah mempersiapkan diri, formasinya terkendali, apakah ingin semua orang turun dan melawan klan siluman tangan kosong. Kekuatan tubuh klan manusia lebih rendah daripada klan siluman. Selain itu, mereka bertarung dengan warrior yang sebelumnya, dan sekarang kekuatan keseluruhan klan manusia tidak sebaik sebelumnya. Turun untuk bertarung dengan klan siluman secara langsung, itu pasti mencari kematian. Semua mata tertuju pada Harson Ni. Puncak Qingtian ini adalah wilayah keluarga Ni. Keluarga Ni telah beroperasi di tempat ini begitu lama, dan pasti ada beberapa kartu andalan. Harson Ni menatap monster siluman di bawah dengan ekspresi tenang yang mengejutkan, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, di punggung Raja Wali Awan, Melanie Mo berkata, "Mengapa tidak langsung serang saja?" Ratu Siluman tersenyum dan berkata,
jangan khawatir, pelan-pelan saja. Melanie mau tidak berbicara. Ratu Siluman memandang puncak Qingtian dengan senyum di sudut mulutnya. Pasukan klan Siluman semakin dekat ke puncak Qingtian, hanya beberapa puluh meter dari puncak Qingtian, tetapi Harson-ni tidak bergerak. Semua manusia di arena sudah siap, tinggal menunggu perintah Harson-ni. Segera, kelompok mamut berada kurang dari beberapa meter dari dinding gunung. Pada saat ini, ledakan 12 balok sinar tiba-tiba melesat dari kota keluarga Ni yang jauh, dan 12 balok menyapu ujung langit dan diarahkan ke kedalaman klan Siluman. 12 pendekar ketiadaan. Di puncak Qingtian, semua orang tercengang. Keluarga Ni masih memiliki 12 pendekar ketiadaan. Di kejauhan, Ratu Siluman terkekeh ringan dan berkata, akhirnya sudah tidak tahan. Bersambung.